Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah? Ketemu lagi sama Kak Mora dan Gasi yang akan bercerita dan juga belajar bersama apa sih dan bagaimana sih Pancasila itu. Oh, Pancasila kak, aku bisa. Oh, Gasi bisa ya? Iya, lagunya. Oh, coba bagaimana kalau Gasi menyanyikan lagu Pancasila? Oke, dengarkan ya teman-teman. Kalau teman-teman yang ada di rumah hafal, ayo nyanyi bareng Gasi. Oke, baiklah adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah yang udah setia nunggu cerita sore hari ini. Yuk kita nyanyi sama-sama bersama Gasi Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, luar biasa ya Gaji ya. Apakah adik-adik yang ada di rumah yang udah ganteng dan cantik sudah menyimak dan juga sesuai dengan yang dinyanyikan oleh Gasi? Jangan-jangan anak-anak zaman sekarang itu udah banyak yang lupa loh. Oh, enggak kak, buktinya aku itu kalau sekolah setiap hari Senin itu kan ada upacara bendera. Ya kadang-kadang aku nyanyi itu, dan pastinya aku juga bisa baca Pancasila. Wah, keren sekali. Ternyata Gasi setiap hari Senin ya Upacara bendera. upacara bendera di sekolahnya. Tapi itu sebelum pandemi ya. Iya sih kak. Terus sekarang gimana kalau upacara? Eh, enggak pernah sih. Nggak pernah. Beneran nggak pernah. Iya, cuman kadang-kadang aku suka lihat video kalau aku lagi upacara di sekolah. Wah, Gasi punya video ketika upacara bendera di sekolah dan kadang-kadang juga menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga membacakan Pancasila. Iya kak. Wah, bagus sekali Gasi. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, hari ini Kak Mora akan bercerita tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Nah, katanya kamu orang mau cerita. Kok ceritanya kita sih? Nah, tapi ceritanya bersama Dido belajar Pancasila. Ada seorang anak yang bernama Dido. Dia anak sekolah dasar yang belajar Pancasila. Dido penasaran, Pancasila kenapa ada 5? Dido penasaran, Pancasila apa artinya? Oh, gitu ya kak ya. Jadi gimana dong ceritanya Dido? Dengarkan ya adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah. Pak, 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 pak. Hmm, Dido mengangkat badannya dari kasur yang semalam memeluknya. Dia pagi itu akan mengikuti upacara bendera di sekolah. Hari itu tugasnya menjadi pembawa Pancasila. Dido kemudian bangun dan berkata kepada ibunya, Ibu, hari ini aku akan berangkat pagi karena aku akan menjadi petugas upacara. Wah, anak ibu hebat. Ayo sayang, mandi dulu. Setelah mandi, nanti sarapan pagi, silakan berangkat sekolah. Ibu doakan semoga tugasmu lancar ya.
Terima kasih, Bu. Aku sudah tidak sabar lagi untuk menjadi petugas upacara bendera. Dido kemudian mandi. Sesaat setelah mandi, dia memakai seragam sekolahnya dan kemudian mematut-matut diri di depan cermin. Luar biasa. Memakai seragam petugas upacara bendera ini sungguh membuat aku merasa sangat istimewa. Wah, aku jadi penasaran. Kenapa sih hari ini aku di sekolah diminta Bu Guru menjadi petugas pembawa Pancasila? Wah, Dido kemudian duduk di meja makan. Sayang, sarapannya dihabiskan ya, kata ibu sambil meletakkan telur ceplok dan juga sayur bayam. oh, Ibu, rasanya segar sekali makan sayur bayam. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat baik sekali padaku. Sama-sama sayang, semoga jadi energi yang membantu untuk menjadi petugas upacara yang baik. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dido kemudian makan dengan lahap. Nyum 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 nyum. Nyum 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 nyum. Tiba-tiba saja dia terhenti. Oh, nanti kalau aku membawa Pancasila, teks Pancasila, terus kemudian aku barisnya, bisakah aku baris dengan rapi dan juga tidak membuat kesalahan? Kenapa sayang? Apa ada yang mengganggumu? Oh, Ibu, aku kok tiba-tiba jadi ragu ya, Bu? Tenang sayang, ucapkan bismillah, doa sama Allah, insya Allah dimudahkan. Oh, ya Bu, terima kasih. Dengan lahap, Dido menyelesaikan makanannya dan segera pamit kepada ibunya. Assalamualaikum, Bu. Dido berangkat sekolah dulu. Ya sayang, hati-hati. Sampai jumpa nanti ya. Jangan lupa ceritakan pengalaman serunya saat menjadi petugas upacara bendera. Siap, Bu. Dido kemudian bergegas berangkat ke sekolah. Di sana masih pagi. Teman-teman yang datang masih segelintir orang. Dia kemudian menuju kantor dan bertanya kepada Pak Masdari. Assalamualaikum, Pak Masdari. Waalaikumsalam. Dido, kamu datang pagi sekali, Nak. Iya, Pak Masdari. Hari ini kan aku jadi petugas upacara bendera yang membawa teks Pancasila. Pak. Iya, Nak. Ada apa? Bapak, aku tadi waktu jalan ke sini tiba-tiba merasa penasaran, Pak. Bolehkah aku bertanya sesuatu sama Bapak? Anak baik. Tentu saja boleh. Kamu adalah anak yang luar biasa. Tanya saja. Kalau Bapak bisa jawab, Bapak akan jawab untukmu. Betul ya, Pak ya. Aku dari semalam tidak bisa tidur, Pak. Wah, apa yang ingin kamu ketahui, Nak? Pak, Bapak, Pancasila itu apa, Pak? Anak hebat. Bapak senang sekalipun Bapak sudah menerangkan berkali-kali dan kamu sekarang bertanya lagi. Berarti kamu penasaran. Iya, Pak. Soalnya Dido cuma hafal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dido cuman hafal, Bapak, tapi gak ngerti.
baik, anak baik. Baiklah nak, Bapak akan cerita. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah panca. Panca itu artinya 5. Sila itu artinya prinsip atau azas negara. Jadi Pancasila itu adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, luar biasa ya Bapak ya. Iya nak, kamu tahu tidak kalau seumpamanya 5 sila itu dirumuskan oleh para tokoh bangsa Indonesia. Wah, bagaimana itu ceritanya Pak? Bapak suka sekali dengan pertanyaanmu nak. Tapi sebentar lagi kita akan upacara dulu. Jadi Bapak akan menceritakannya nanti setelah upacara. Bagaimana? Lihatlah teman-temanmu sudah datang semua. Oh, siap Bapak. Aku sudah tahu panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Jadi, dalam bernegara, kita punya 5 prinsip yang harus dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia. Pintar nak. Dido merasa tenang hatinya. Dia juga merasa tercerahkan oleh cerita dari Pak Masdari. Kemudian dia bersiap-siap untuk upacara. Dia mengambil teks Pancasila yang harus dibawanya. Kemudian dia mulai berbaris di belakang pembina upacara. Upacara pada hari Senin siap dimulai. Pembawa acara kemudian memulai upacara tersebut. Dido segera saja menempati posisinya dan bersiap dengan tegak. Tak berapa lama terdengar pembawa acara menyebutkan, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca teks Pancasila. Dengan hati-hati, Dido kemudian membawa teks Pancasila itu untuk diberikan kepada pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai aku nanti salah melangkah. Maka segera saja Dido melangkah dengan hati-hati. Tep, tep, tep. Dia menghulurkan teks Pancasila itu kepada pembina upacara. Setelah selesai dibacakan, Dido menerimanya kembali dan kembali kepada barisan semula. Dido merasa sangat lega karena dia berhasil menunaikan tugasnya sebagai seorang pembawa teks Pancasila dan tidak melakukan kesalahan apapun. Upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Dido riang sekali. Dan sekarang saatnya dia akan menagih cerita dari Pak Masdari. Bagaimana kisahnya Pancasila bisa menjadi pedoman bangsa Indonesia. Segera saja anak-anak berhambur masuk ke dalam kelas masing-masing. Dido senang sekali hari ini dia berhasil menjadi petugas upacara dan membawa teks Pancasila. Wow, Dido luar biasa bukan? Dia kemudian berlari menuju Pak Masdari. Pak, Bapak, bagaimana kisahnya Pak? Dido masih penasaran. Tenang Dido, Bapak nanti kan ada jam pelajaran di kelasnya Dido. Bapak juga ada. Dani, itu cucunya Bapak. Nanti kita akan cerita sama-sama di kelas ya. Oh, siap Bapak. Nah, akhirnya Dido sangat senang dan kembali ke kelas dengan hati yang riang. Anak-anak yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, Teman-temanku yang hebat, itu cerita Dido dengan tugasnya sebagai seorang pembawa teks Pancasila. Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Itu namanya anak yang bertanggung jawab.
Wah, betul sekali Gasi. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, kalian juga begitu kan? Selalu punya tugas untuk diselesaikan. Entah itu tugas di masa pandemi ini adalah tugas belajar dari rumah yang diberikan oleh bu guru, atau tugas-tugas yang diberikan oleh ayah bunda di rumah. Jadi, apapun tugas kita, laksanakan dengan bahagia agar kita bisa belajar menjadi manusia Indonesia yang Bertanggung jawab. pintar sekali. Wah, luar biasa bukan ceritanya Kak Mora yang pertama. Kira-kira Dido cerita nggak ya sama ibunya nanti di rumah kalau dia berhasil menjadi petugas upacara bendera yang baik? Oh ya, tentu saja Kak Mora. Kan kalau anak yang hebat itu suka juga bercerita sama orang tuanya. Dan gak suka nyimpen rahasia. Loh, nyimpen rahasia. Iya, jadi dia anak yang CUCUR. Jujur, Masya Allah. Kasih juga ya? Iyalah. Kasih juga, Masya Allah. Luar biasa ya adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah. Nah, berikutnya sebelum Kak Mora mulai lagi cerita yang kedua, Gasi, mau nyanyi dulu. silakan. Nyanyi dulu. Silakan. Iya, aku mau nyanyi. Iya, nyanyi yo. Iya Kak. Iya, oke. Mau nyanyi apa nih? Aku anak Indonesia seperti biasa. Oke, aku anak Indonesia. Siap. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah pastinya sudah tahu kan lagu yang biasa dibawakan oleh Gasi, yakni Aku Anak Indonesia. Oke. Aku ini anak Indonesia, berakhlak sopan dan juga ramah. Pada guru aku hormat, ke orang tua aku sayang, dimanapun aku ada. Aku ini anak Indonesia, rajin belajar tak pernah malas. Semangat tinggi menjulang untuk menggapai cita-cita, agar hidupku berguna. Aku ini anak Indonesia, berakhlak sopan dan juga ramah. Pada guru aku hormat, ke orang tua aku sayang, dimanapun aku ada. Shalalalala, hatiku bangga. Shalalalala, tak pernah malas. Shalalalala, hatiku senang. Shalalalala, aku anak Indonesia. Luar biasa ya. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, akhirnya Pak Mas Dari masuk ke kelasnya Dido. Dido kelas 3. Pak Mas Dari masuk dan menunaikan janji yang telah diberikan kepada Dido. Kebetulan teman Dido namanya Dani adalah cucu Pak Mas Dari. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Mas Dari. Hari ini Papa sebenarnya agak batuk. Sakit ya Pak? Semoga lekas sehat kembali. Iya. Tapi Papa kan minta bantuannya Dani, cucunya Bapak, untuk bercerita buat kalian semua. Cerita Pak? Iya, Papa biasanya mengajak cerita Dani kalau ada kesempatan di rumah. Boleh kan Dani yang bercerita? Tentu Pak, tentu. Dani kemudian dipanggil oleh kakeknya maju ke depan kelas. Dani pun dipersilakan untuk bercerita. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, tahu nggak kalian hari ini adalah tanggal 27 September 2020. Di tanggal ini, beberapa hari kemudian, tanggal 30 September tepatnya, ada peringatan yang diperingati setiap tahun, di mana saat itu
terjadi hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ada sebuah insiden yang dinamakan G30S. Oh, apa itu, Pak? Biar Dani yang bercerita. Kemudian Dani pun berdiri di depan sambil berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, izinkanlah aku, Dani, bercerita seperti yang biasa diceritakan oleh kakekku." Oh, Dani, aku tidak sabar menunggunya. Begini teman-teman, jadi Pancasila itu adalah 5 dasar yang menjadi prinsip dalam kita menjalankan negara Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Begitu kata kakekku. Oh, iya Dani, terus. Nah, tanggal 30 September 1965 itu ada insiden yang dinamakan Gerakan 30S. Tahu nggak kalian? Saat itu orang-orang yang bergerak di situ itu adalah orang-orang komunis. Mereka kemudian berusaha mengganti dasar negara kita. Oh, terus bagaimana? Mereka ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis mereka. Dan itu semua dilakukan dengan serentak dan membuat Indonesia kacau balau di tahun itu. Hari itu ada 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang yang lain yang dibunuh oleh orang-orang yang melakukan insiden 30S. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus. Alhamdulillah Allah masih melindungi bangsa Indonesia sehingga gerakan 30S itu kemudian bisa ditaklukkan. Indonesia tetap berjaya dengan Pancasilanya. Wah, hebat. Itu kenapa bisa terjadi? Indonesia tetap berjaya dengan Pancasila. Karena orang-orang yang berada di balik kekuatan yang menghancurkan gerakan 30S itu adalah orang-orang yang mengamalkan Pancasila. Wah, Dani, kamu keren sekali. Kalau diberi cerita sama kakekmu, apakah kamu selalu mendengarkan dan mencatatnya? Iya dong, aku kan suka sekali mendengarkan kakek cerita. Kalau kamu penasaran, kamu bisa mencarinya. Ada loh filmnya yang menggambarkan betapa buruknya insiden 30 September tersebut. Oh, luar biasa ya. Berarti orang-orang yang paham Pancasila yang bisa menghentikan ideologi komunis yang hendak dijadikan pengganti ideologi negara kita ya Dani. Iya teman-teman, bukan begitu kakek? Iya, Dani, kamu memang luar biasa. Ingatanmu sungguh tajam sekali. Kakek sangat bangga kepadamu. Kemudian, Dido bertanya lagi. Oh, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi bangsa Indonesia yang baik? Wah, kalau itu Dani gak bisa jawab teman-teman. Karena Dani juga sama dengan kalian. Cuman Dani ingatnya kakek pernah bilang kita harus mengerti dan paham makna dari Pancasila serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman. Oh, baiklah.
Aku nanti akan belajar dan membaca lagi, Dani. Betul begitu, Pak Mas Dari. Dido, kamu memang luar biasa. Hari ini kamu sudah menjadi petugas bendera yang hebat. Kamu jadi pembawa teks Pancasila yang bertanggung jawab. Dan juga kamu sudah menunjukkan kamu anak hebat dengan ingin tahu apa Pancasila dan bagaimana mengamalkannya. Terima kasih, Pak Mas Dari. Dido kan kepingin jadi anak Indonesia yang hebat. Katanya hanya orang-orang yang hebat yang bisa membawa Indonesia maju. Iya, aku juga setuju, Dido. Aku juga kepingin jadi anak Indonesia yang hebat supaya nanti bisa membawa Indonesia maju. Masya Allah, luar biasa bukan adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah. Ternyata dengan kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan siapapun yang mengganggunya, insya Allah atas izin Allah bisa dihentikan. Wah, begitu ya Kak Maraya. Aku jadi penasaran nih. Iya, betul adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah. Tentunya kalian juga harus berusaha untuk mempelajari lagi Pancasila, menghafalkannya, dan juga memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila buat kehidupan kita bernegara. Wah, begitu ya Kak. Wah, luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Selanjutnya Dido mengerti. Untuk jadi orang yang berbudi, dia harus mengamalkan ilmu. Sebelum itu harus belajar terlebih dulu. Dido kemudian berjanji dia akan banyak baca buku. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, itu cerita tentang Dido dan Pancasila. Dan kemudian apa yang selanjutnya terjadi setelah Dido kemudian pulang ke rumah? Dido setelah selesai pulang sekolah melaksanakan tugas upacara bendera, dan di siang yang terik itu dia berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang sedang berjalan terbungkuk-bungkuk. Kenapa siang yang terik ini kenapa banyak sekali mobil-mobil yang melaju di jalan saya? Aku bagaimana bisa menyeberang jalan kalau begini jadinya? Nenek itu sepertinya hendak menyeberang jalan, akan tetapi dia merasa ragu-ragu. Lalu lintas yang sangat padat. Apa yang terjadi kemudian? Dido melihatnya dan mendekat. Nenek, adakah yang bisa aku bantu? Begini Cucu, nenek itu akan menyeberang jalan, tapi dari tadi mobil-mobil itu tidak berhenti. Aduh, ramai sekali. Nenek kebetulan tadi keluar sendiri. Bagaimana ini tuh? Maafkan Dido ya, Nek. Apakah Dido boleh membantu Nenek? Tentu saja boleh. Nenek sangat senang sekali. Dido kemudian menggandeng tangan nenek dan mengajak nenek menyeberang jalan dengan hati-hati. Sungguh sangat luar biasa. Dido melambaikan tangannya dan menghentikan mobil-mobil yang hendak melintas. Mobil-mobil segera berhenti dan memberikan ruang di zebra cross tempat nenek dan juga
Dido menyeberang jalan. Cucuku, terima kasih ya Tuya. Terima kasih, kamu memang anak yang hebat. Nenek doakan kamu menjadi orang yang soleh dunia akhirat. Oh, amin, Nek. Dido kembali menyeberang jalan dan menuju pulang. Hatinya semakin riang karena dia tahu dia sedang mengamalkan salah satu nilai-nilai dalam Pancasila. Sesampainya di rumah, Dido disambut oleh ibunya. Dido sayang, bagaimana tugas hari ini? Oh, alhamdulillah atas doa ibu dan juga atas restu ibu, aku bisa melewatinya dengan baik, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nak, hebat. Pertahankan ya, jadi anak yang bertanggung jawab, anak yang baik, dan juga terus belajar ya nak ya. Iya, Bu. Tapi sekarang perutku lapar sekali. Bolehkah aku makan, Bu? Tentu nak, ibu sudah menyiapkan makanan kesukaan Dido. Ayam goreng dan juga sayur sop. Dido makan dengan lahap dan tak lupa bersyukur kepada Tuhan atas rezeki hari itu. Dan selanjutnya Dido beristirahat siang. Sebelum nanti setelah asar dia harus mengaji. Masya Allah, luar biasa bukan cerita Kamora hari ini? Begitu pula dengan si Dido. Dido yang luar biasa, yang berusaha untuk melakukan tugasnya dengan baik. Gitu ya kamu Raya. Wah, hebat sekali. Dido itu ya sudah jadi petugas yang hebat. Dia melakukan tugasnya dengan hebat dan juga kemudian dia mau belajar, dan yang terakhir dia membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Iya, dia membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Luar biasa bukan adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah? Aku juga mau seperti Dido, mau jadi orang yang baik. Mau jadi orang yang baik. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, itu tadi cerita dari Kak Mora tentang Dido dan belajar Pancasilanya. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah tentunya tak mau kalah kan dengan Dido? Tentulah. Jangan mau kalah ya teman-teman. Kalau mau jadi orang baik itu semua harus berlomba-lomba. Kan kalau kita niatkan semua karena Allah, nanti Allah yang akan memberikan balasannya. Betul sekali. Gak sih kok semakin pinter sih? Ya iyalah, kan suka baca. Suka baca ya. Iya. Jadi kalau suka baca wawasannya pertama nih. Ya iyalah kak, masa habis baca terus lupa. Iya, baiklah adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah. Itu tadi cerita dari Kak Mora. Nah, sebelum Kak Mora sudahi, kita nyanyi lagi Garuda Pancasila sama Gasi ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kita mau jadi orang Indonesia yang hebat, kita harus bisa membaca Pancasila. Jangan sampai kita nggak bisa Pancasila. Kita bisa menyanyikan lagunya dan kita memahami serta mengamalkannya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju nggak sih? Setuju. Oke, nyanyi dong. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, Indonesia maju di tangan kalian. Maka jadilah orang yang hebat dan mau belajar. Oke, setuju? Terima kasih. Wah, keren ya. Baiklah adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, sepertinya itu dulu cerita dari Kak Mora ya Mbak Brantin ya. Iya, semoga adik-adik bisa mendapatkan sesuatu dari cerita Kak Mora.
segala sesuatu. Iya, pastinya ya. Iya, heeh. Untuk itu, Kak Mora undur diri dulu ya sama Gasi. Iya, pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.